Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama gua, Kopi Anan, tentunya bersama kalian semuanya, menemani hari-hari kalian yang akan membosankan. Oke, lanjut teman-teman ya. Di sini sebelumnya gua mau jelasin dulu kalau sebelumnya tuh gua udah update di community YouTube bahwa gua akan eh, upload tentang Jitsi gitu, tapi nggak yang gimana-gimana. Tapi sebelumnya gua mau kasih tahu dulu Jitsi itu apa. Jitsi itu sebenarnya kayak eh, video call atau conference call platform gitu, dan ini gratis teman-teman. Ada juga sih yang berbayar, tapi ya again gratis. Dan ya seperti ini. Kalian bisa download juga di Google Play Store, silahkan. Namanya Jitsi, ada juga untuk Android dan lain-lain lah ya. Ini gue nggak tahu nih F itu apa, Flutter ya? Enggak sih harusnya. Dan di sini pas gua searching, ternyata teman-teman ya di pub.dev ada, dia itu ngebuka source-nya itu untuk atau ngebikin SDK di sini teman-teman. Sebelumnya dia itu kayak cuman di Android Studio gitu loh, di Kotlin gitu sama Java. Tapi sekarang enggak teman-teman ya, dia udah ngebuka juga dan kita bisa pakai gitu, dan semuanya lengkap teman-teman ya. Ini untuk video call. eh Sebenarnya cara pakainya gampang banget teman-teman. Eh Ketimbang teman-teman pakai Zoom gitu ya. Eh Nih gua contohin, tapi gua nggak mau nunjukin videonya ya. Maksudnya ya gua tutup gitu ya. jitsi.org. Caranya tinggal teman-teman. Iya ya, gimana ya caranya ya? Gue juga lupa nih. Jitsi meet.jit.c tuh ini ya. Nah, teman-teman tinggal masukin aja ruangannya apa. Nah, ini bisa aja ruangannya gabung sama orang lain nih. Kalau kita coba tes ya, siapa tahu ada orang lain di dalamnya nih. Gue ini nggak perlu login teman-teman. Oke. Jitsi meet bla 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 bla. Tuh ini ada orang nih di sini nih. Tuh, teman-teman lihat nih. Ada beberapa orang nih di sini nih yang lagi ngecoba gitu. Tapi semuanya nggak nyalain webcam sih. Tapi kita coba nyalain webcam kita. Eh, oh kita udah nyalain ini, yang ini. Tuh. Nah, ini ada orang, kita bisa ngobrol sebenarnya. Hi, hi guys. I just wanted to try Jitsi. Oke, di mute juga sih. Dia nggak akan denger. Tapi gue matiin kameranya, kita denger ya. Mereka ngomong apa ya? Oh, pada tutup mulut semua teman-teman. Oke deh kalau begitu. Nah, jadi ini sebenarnya ruangan yang kalian bisa pakai gratis teman-teman. Nah, kita akan coba di Flutter. Nah, jadi di sini kita akan coba caranya gimana sih, dan gue udah pernah coba dan work work 100%, tapi dengan catatan kita masih memakai codingan bawahnya dia. Kita belum custom segimana-gimana mungkin, tapi kalau udah seperti ini harusnya udah bisa di customable sama kalian semuanya. Tinggal caranya aja seperti apa. Ini gua run dulu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan baik-baik ya. Jadi katanya di Android-nya kita menambahkan ini di dalam Android-nya. Kita langsung aja ke folder Android, ke folder src, kemudian nanti ke main gitu ya, ada main sama ada Android manifest. Nah, di Android manifest teman-teman tambahin ini satu line ini di bawah package di dalam manifest. Berarti di dalam manifest di sini di bawah package teman-teman enter aja Ctrl V. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, teman-teman ambil ini tools, replace Android label, masukin ke dalam sini. Application, kayak gitu. Oke, itu langkah yang pertama, yang kedua dari proses di dalam Android manifestnya. Nah, lanjut. Katanya minimum SDK-nya. Jadi, teman-teman secara tidak langsung di sini memang harus dipaksa. HP yang support itu minimum SDK-nya 24 gitu ya. Gue lupa 24 itu apa. Kalau nggak salah di bawahnya Oreo apa dah? Di bawahnya Oreo. Sebelum Oreo aja. Nah, itulah. Jelly Bean ya. Oh, Jelly Bean. Jelly Bean kayaknya udah 2 deh. Nah, itu
teman-teman bisa buka settingnya di Gradle yang di sini teman-teman, di bawah app ini. Di bawah app, ya kan? Di bawah app ada Gradle nih. Nah, di bawah profile tepatnya, minimum SDK-nya, teman-teman ganti jadi 24. Udah, beres. Nah, terus di sini ada ProGuard. Teman-teman jangan lupa di sini pakai ProGuard karena ya harus di situ kan, kalau enggak nanti bakal crash kayak gini. Oke, kita tambahin ProGuard. Ada 3 line yang perlu ditambah di sini. Kita copy aja ke 3 line-nya dan masukin ke build type-nya. Jadi di bawah ada build type, di dalam release. Oke, kita tambahin berarti di bawah dalam release, di sini paste. Oke, kita coba dirapihin. Udah beres. Nah, lanjut. Ini udah join the meeting. Terus sama kita masukin codingannya. Nah, codingannya kayak gimana sih Bang biar bisa tampil videonya nantinya. Nah, kebetulan ini lebih mudah daripada Quick Blocks. Kita tinggal lihat ke example-nya aja teman-teman. Ini sebenarnya caranya paling gampang ya. Kita siapin dulu. Kita udah di sini sebenarnya udah keran. Gue bingung kenapa udah keran ya. Ya sudahlah. Buka home. Yap. Pokoknya di home ini kan main nanti bakal ngeproses ini buka ke home kan. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Cuman ini tampilannya masih error karena ini kalau gua save harusnya dia error nih. Tuh, ya kan tadi masih nyangkut doang, ada hider di sana. Nah, di sini di bagian sini kita mulai masukin codingannya dari sini di dalam example. Nah, gua akan kasih tahu caranya biar nggak error teman-teman. Jadi, pertama-tama dari paling atas, teman-teman ini nggak usah... Oh, satu lagi kurang teman-teman ya. Di sini, di PubSpec YAML, kita lupa untuk ngambil Jitsi-nya. Teman-teman cari Jitsi Meet, tinggal di save. Teman-teman install aja ya Jitsi Meet yang sekian. Masih versi 0, karena memang belum full release, nanti bakal ada perubahan pastinya. So, di sini itu... yap, udah beres. Di paling atas, di bawah sini kita pakainya state full ya. Kita copy, kita masukin ke sini. Bam. Ini adalah variabel-variabel yang akan dipakai nantinya teman-teman ya. Ini seperti yang teman-teman lihat, berarti nanti ada text editing, berarti ada text field-nya nanti. Sama dia menerima boolean ada 3. Apakah audionya doang, atau dimatiin audionya, atau videonya dimatiin, kayak gitu ya. Lanjut. Di sini ada init state, karena kita tidak ada, kita bisa copy aja atau kita bikin sendiri versi kita. Init state, di bawah super kita copy yang Jitsi Meet bla 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 bla. Nah, ini adalah sebuah listener teman-teman ya. Ini listener, kalau error kita tinggal import library-nya. Ada 2 library yang akan diimport. Oke. Nah, udah beres, tinggal yang merah ini. Karena belum ada functionnya. Nah, listener ini isinya adalah untuk preparation ya teman-teman. Nanti bakal kayak gimana gitu ya. Tapi kita next dulu. Kemudian ada dispose. Ini gua copy juga sama override-nya kalau ngopi teman-teman. Karena itu memang bawaan dari Flutter-nya. Kemudian di sini gua copy dari scaffold ya. Scaffold sampai ke bawah berarti sampai titik koma. Gua copy. Ini scaffold. Gua paste di dalam sini. Gitu ya, bener ya. Ntar dulu nih, scaffold bla 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 bla. Oke, bener. Yang error ini paling ya, ini hapus dulu. Nah, yang error paling yang gini-gini nih, apa namanya, function-functionnya. Oke. Nah, di bawah, di bagian bawah ini ada banyak banget function. Kalian copy semua, pastenya di sini teman-teman, di sebelum tutup kurung yang satu. Kalian paste tuh. Bahkan lebih malah ini, kita hapus 1. Udah beres. Teman-teman lihat di sebelah kanan tidak ada yang error, tidak ada yang merah. Di sebelah kiri juga tidak ada yang merah. Ini udah ready to go teman-teman. Nah sekarang teman-teman bisa run without debugging. Dan harusnya teman-teman ya, di start aja ya. Nah kalau misalnya ada kesalahan, ini bakal muncul error. Dan biasanya errornya itu terletak di manifest yang tadi teman-teman set. Kemungkinan ada salah. Dan ini kayaknya gue lihat gue error juga nih. Ya nggak? Oke, gue stop dulu. Gue run lagi. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang, Jitsi ini bedanya apa sih gitu ya?
Jitsi untuk di Flutter kali ini dia lebih ke apa ya? Meeting sebenarnya teman-teman, lebih ke meeting bukan voice call ya. Kalau voice call itu kan kita kayak ngasih kayak quick blocks aja gitu yang udah pernah gua bikin. Dia kayak nge-notify gitu, terus maksa masuk, telepon gitu kan, angkat. Nah, tapi Jitsi ini kita bisa manipulasi seakan-akan dia bisa kayak call gitu teman-teman. Jadi seolah-olah kita bikin room di Jitsi-nya. Setelah kita bikin room, kita pakai Firebase, kita notify HP lain, kemudian nanti kan kita masuk ke ruangan itu tuh. Ke room tersebut kita masuk. Pas masuk, kita tampilin layar kosong. Nah, nanti ketika teman kita masuk, kita bisa ngedeteksi ada orang yang masuk enggak. Kalau ada, nanti dia bakal nanti dia bakal masuk teman-teman. Istilahnya kayak manipulasi lah. Tapi intinya ini cuman meeting gitu ya, conference call kayak tadi kalian lihat. Dan di sini udah berhasil di run seperti ini teman-teman, tidak ada yang merah atau message mencurigakan apapun. Paling di sini ada add listener, initializing event itu ya. Bla 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 bla. Nah, munculnya seperti ini. Nah, server URL ini kerennya Jitsi itu dia kalian bisa bikin server sendiri atau pakai yang public. Nah, kalau pakai yang public, repotnya kayak tadi tuh, gitu ya, bisa ketemu orang lain gitu. Nah, kalau kalian punya server sendiri, kalian bisa ke Jitsi-nya aja, kalian bisa download codingan untuk ngebikin server sendiri atau Pak Ono pernah bikin teman-teman. Buat kalian yang nggak tahu Pak Ono, nanti coba gue taruh linknya di bawah. Dia pernah bikin cara bikin Jitsi di server sendiri gitu ya. Nah, di sini ada nih. Eh untuk untuk Ubuntu-nya gitu ya. Dan semacamnya lah, ada banyak teman-teman ya. Dia punya full ini juga kok. Punya full documentation, jadi kalian silahkan untuk main-main aja dulu gitu ya. Atau lihat YouTube-nya Pak Ono, nanti kalian dapat URL sendiri kan kalau kalian udah punya server. Nah, URL itu nanti kalian masukin ke sini. Nah, kalau kalian udah punya integrated application, nggak usah harus masukin. Jadi benar-benar ditanam aja servernya kayak gitu kan. Nah, roomnya kita bikin dulu anan aja biar nggak ketemu sama orang lain. Terus di sini subjeknya kalian bisa bikin subjek. Nama kalian nanti apa, emailnya ya terserah. Nah, ini tadi yang tadi ketika kalian run, kalian mau ngapain? Nah, ini gue mau nge-mute semua nih. Jadi audio only gitu ya. Nah, kalau gue join meeting, kemungkinan besar ini error teman-teman. Tapi kita cek dulu aja. Gue akan tutup layar audio only ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, connecting to your meeting. Oke, nih, nggak error. Semoga nggak error ya. Oke, teman-teman lihat. Di sini, ini adalah tampilan default si Jitsi-nya kalau lagi telepon sama orang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bisa bahkan di sini ngirim pesan. Tuh, keren banget ya. Jadi sambil voice call itu, kirim pesan aja gitu. Dan ini tampilannya dari mana? Ini dari Jitsi-nya langsung ya teman-teman ya. Bukan dari punya kitanya gitu. Bukan kita yang ngedesain. Tapi gue nggak tahu apakah kita bisa edit lagi tampilannya. Atau bagaimana. Gue nggak ngerti. Tuh bisa digituin malah. Keren banget ya. Oke. Nah sekarang gue akan masuk melalui sini teman-teman. Gue akan masuk ke room yang namanya Anan. Oke. Gue akan masuk. Kameranya gue matiin dulu. Oke. Tes. Oke. Kalau teman-teman bisa dengar suara ini. Oke. Oke, gue matiin dulu ya. Nah, di sini gue bisa taruh nickname gue, Anan Alfred. Gitu ya. Terus gue enter. Plugin test hi. Nah, ini kita lihat pesan dari yang si HP tadi. Ini gue sandingkan nih. Sekarang gue tulis pesan ya. Aku adalah enter. Nanti di sini muncul teman-teman. Aku adalahnya di pesan ini. Tuh. Aku adalah. Gitu kan? Nah, sekarang kita balas nih. Kambing. Kita next. Tuh langsung muncul di sini sebelah kiri. Jadi kita bisa sambil tukar pesan gitu. Kan seru banget ya.
Gitu teman-teman, ini dari Jitsi. Jadi sebenarnya yang perlu kalian lakukan untuk masuk ke halaman ini, customisasinya itu nggak perlu banyak untuk di bagian coding sebenarnya ya, secara teoritis nggak perlu banyak. Kalian cuman kayak udah ada ini kan. Sebenarnya yang trigger dia masuk ke halaman itu cuman di button ini teman-teman, di button join meeting nih. Kalau teman-teman lihat di join meeting, dia akan masukin URL-nya, servernya yang kita masukin tadi. Kalau dia 0 atau kalau dia kosong, dia akan masukin server text yang default. Defaultnya apa? Defaultnya itu ini, plugin room test tuh, teman-teman lihat ya. Ada default lah di atas tadi di set sama dia. Terus kita masukin optionnya gitu ya. Nama roomnya apa, servernya apa, subjeknya tadi apa yang kita isi, email, terus sama ini. Mau pertama-pertama mulai itu audionya seperti apa. Oke, atau ada yang lain mungkin ya. Kita nggak tahu, coba kita cek. Kita cek ke dalam ya, cuman segini, belum update lagi ya. Jadi kayak kalau video call default kameranya apa, kita juga belum bisa set di sini. Nah, terus di sini dia bakal ngelakuin meeting, join, masuk ke meeting. Nah, sampai di sini udah kita nggak akan tahu tuh dia ngapain aja. Cuman di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya dia join, kalau dia putus, sama kita bisa munculin nanti teks atau apapun di depan, oh maaf, ininya putus gitu lah, kayak inilah ya, kayak try catch gitu lah sebenarnya. Nah, untuk yang bagian bawah teman-teman, ini yang gua nggak tahu sebenarnya. Ini gua nggak terlalu tahu dia ditaruhnya di mana. Setahu gua di atas. Nah ini untuk initiation aja sebenarnya. Jadi ketika dia akan masuk, dia ngapain? Nah jadi kita bisa juga masuk ini. Kalau akan masuk, dia bakal ngeprint doang. Dalam kasus ini kita bisa customize di sini nantinya. Kira-kira seperti itu doang sih teman-teman. Jadi kalian tinggal mengcustomize halaman ini tadi. Nah ini kalau ada satu orang lagi yang masuk, ini masuk jadi 3 nih teman-teman. Tapi gue lupa dia batas maksimal berapa. Kalau dulu sih nggak ada ya. Mungkin karena ada kasus pandemi ini mungkin jadi berbayar kali. Buat kalian yang mau kita lebih ulik lagi teman-temannya, mungkin kalian bisa kasih komen bakal ke arah mana kita uliknya dan sejauh apa. Oke, kalau ada yang nanya, Bang bisa untuk chatting nggak? Kayaknya nggak bisa ya, karena Jitsi itu memang fokusnya di video call kayak gini doang atau di call biasa. Dan ya itu aja sih teman-teman yang mau gua kasih lihat, dan nggak ada yang spesial juga sih, tapi ini mungkin menarik buat kalian yang memang mau mengulik gitu ya. Dan ya itu aja sih, sampai ketemu ya di video gue yang berikutnya. Semoga ini sangat membantu buat kalian semua dan bisa mengasah kreativitas kalian. Dan itu aja, sampai ketemu di video gue yang berikutnya. Salam kopianan, bye bye.